Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 482 meratakan keluarga Sun. Di saat inilah, beberapa manajer pabrik farmasi menyerbu masuk ke dalam kantor. Kepala pabrik Esno, gawat. Penagih utang pabrik obat tiba-tiba mendesak menagih utang, katanya dalam hari ini ingin menerima bayaran utang 200 miliar beserta bunganya kalau tidak akan menghabisi keluarga Sun Anda. Minggir kamu, aku duluan yang bilang. Kepala pabrik Esno, Tuan Besar Loren yang sedang ada di sanatorium tadi menelepon kemari, katanya Anda sudah mencelakai keluarga Sun, ingin memutuskan hubungan keluarga denganmu, mulai sekarang sampai seterusnya tidak punya cucu seperti Anda. Tuan Besar masih belum selesai telepon, sudah pingsan karena marah, sekarang sedang ditolong. Kepala pabrik Esno, istri Anda bilang ingin cerai dengan Anda, katanya Anda sudah menyinggung orang besar yang tidak seharusnya disinggung, supaya keluarganya tidak terseret oleh Anda. Beberapa manajer masih belum selesai bicara, ada beberapa orang yang berdesakan masuk lagi, berteriak dengan panik. Esno mendengarnya sampai pusing, seketika langsung terjatuh ke lantai. Di sekitar dipenuhi suara gung-gung, tapi dia sudah tidak sanggup mendengarnya lagi. Pokoknya setiap laporan semuanya seperti petir di hari yang cerah. Esno benar-benar tidak menyangka, hanya satu kalimat dari Rocky, langsung bisa membuatnya jatuh ke neraka. Sekujur tubuhnya keringat dingin, pakaiannya basah semua. Seketika, terdengar suara ledakan dari luar jendela, bahkan lantai pun bergetar. Jendela kaca bunyi perang bersama, seolah bumi bergetar. Esno melihat ke arah luar jendela, langsung terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Belasan mobil penggali, sedang disetir memasuki pabrik farmasi dengan rusuh, langsung meratakan tembok yang mengelilingi pabrik farmasi. Daerah produksi perumahan yang tidak jauh juga diratakan, semuanya hancur lebur. Esno melihatnya sampai kedua matanya membelalak, bergumam, Rocky, pabrik farmasiku harganya sekitar 80 miliar lebih, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Rocky bicara dengan datar, benda yang menghalangi tentu saja lebih baik diratakan. Kamu. Esno marah, memutar kepala dan berteriak, Rocky, aku akui kamu berkemampuan, tapi sekarang kamu meratakan pabrik farmasiku, apa kamu sanggup ganti rugi begitu banyak uang? Ganti rugi. Rocky tersenyum santai, bicara sambil mengangkat bahu, aku meratakan pabrik farmasiku sendiri, bersiap untuk membangun rumah produksi yang baru, apa perlu ganti rugi? Esno langsung terdiam di tempat, seketika tidak bisa mencerna. Di saat ini, Paman Ali yang berdiri di samping Rocky, bicara dengan dingin, Esno, pihak yang kamu utangi 200 miliar, sudah mengalihkan utangnya ke bawah nama Tuan Rocky. Jadi orang yang memberi pinjaman padamu, duduk tepat di depanmu. Apa? Esno bahkan sampai lupa bernapas melihat Rocky, pikirannya kosong. Padahal hanya seorang menantu yang tinggal di rumah keluarga istri, kenapa bisa punya kemampuan yang begitu besar? Dan lagi, utang 200 miliar bukan sebuah angka yang kecil, bisa-bisanya dalam sekejap dialihkan ke bawah nama Rocky. Esno melihat Rocky, seperti melihat sebuah iblis. Di hadapan Rocky, dirinya seperti semut, melawan seperti apapun, juga bisa ditekan mati olehnya dengan satu jari. Esno sudah tidak bisa menahannya lagi, kedua kakinya melemas dan berlutut di lantai, memanggil dengan terbata-bata, Tuan Rocky, kumohon Anda jangan perhitungan padaku, aku salah, aku kembalikan 2 pot bunganya padamu, kumohon lepaskan aku.
Sambil bicara, dia merangkak ke bawah kaki Rocky, menjedotkan kepalanya dengan keras. Esno seketika langsung menjedotkan kepalanya puluhan kali kulit di kepalanya sampai terluka. Dia akhirnya merasakan Rocky dan dirinya sama sekali tidak ada di satu level, dan pihak lawan ingin membunuhnya, hanya perlu satu kalimat. Saat kepala Esno sudah merah memar karena dijedot, Rocky baru bicara dengan dingin, "Mana bungaku? Aku pergi ambilkan untuk Anda sekarang." Esno tidak berani sombong lagi, langsung berlari ke dalam ruangan kecil di ruang kantor, membuka sebuah brankas, lalu menggendong 2 buah pot bunga dan berlari keluar. Tatapan Rocky membeku. Memang 2 pot bunga miliknya. Tunas kedua bunga tumbuh di dalam pot dengan utuh, sudah tumbuh setinggi 60 cm. Di atas batang yang halus tumbuh 11-12 daun elips berbentuk aprikot. Yang membuatnya paling terkejut adalah tunas kedua bunganya bahkan membuahkan 2 buah. 2 buah ini seperti biji buah lengkeng, hitam berkulau, hanya sebesar biji kacang, kelihatannya masih belum matang. Tapi walaupun 2 buah ini masih belum matang, tapi Rocky malah sudah merasakan sebuah energi yang kental, bersih alami, lebih kuat belasan kali lipat dari energi Drakaena. Kelihatannya, sihir pengumpul energi yang dia pasang di dalam villa ternyata menghasilkan efek. Esno berlutut di hadapan Rocky, mengangkat kedua pot bunga dengan hormat, sama sekali tidak berani berdiri. Rocky memerintahkan Paman Ali untuk memegang bunganya, Huff dengan dingin, "Kalau kamu menyerahkan pot bunganya sejak awal aku juga tidak akan repot." Iya. Esno berlutut di lantai, ekspresinya sedih. Dia ingin memukul diri sendiri sampai mati. Hanya bisa menyalahkan dia rakus uang, hatinya ingin menjadikan Rocky sebagai penghasil uang, setelah itu nafsu, bisa-bisanya mempunyai pikiran buruk tentang istri Rocky, sekarang bahkan nyawanya pun hampir tercabut. Rocky berdiri, bicara dengan dingin, "Meminta nyawa anjingmu juga mengotori tanganku. Sekarang aku punya 2 permintaan, yang pertama kamu pergi cari istriku dan Talita sendiri, berlutut minta maaf pada mereka, yang kedua adalah pergi dari kota Gopo, jangan muncul di hadapanku lagi, kalau tidak berikutnya nyawamu yang tinggal." "Baik-baik, perintah Direktur Rocky, saya pasti akan memenuhinya." Esno berlutut di lantai terus menjedotkan kepalanya. Rocky selesai bicara, bahkan tidak melihat Esno yang berlutut di tanah, bangun dan berjalan keluar dari ruang kantor. Sekarang pabrik obat ini sudah menjadi propertinya. Dia menelepon Lian, menyuruhnya untuk mengutus tim konstruksi kemari secepat mungkin, membangun ulang jalan produksi obat-obatan, dan memastikan keberlanjutan pasokan krim kota Wasa. Setelah keluar dari pabrik obat, Rocky kembali ke villa seolah tidak terjadi apa-apa. Dia baru mau membuka pintu kamar, malah mendengar suara bicara istrinya dan Talita dari dalam. Rocky tidak bisa menahan untuk berhenti inisiatif melihat ke lubang pintu masuk. Hanya melihat Dewi sedang duduk menyamping di kasur, merangkul bahu Talita, menenangkannya dengan suara pelan. Talita sudah mengganti baju, tapi wajahnya yang kasihan, masih terdapat bekas air mata. Dia merenung sejenak bicara ke Dewi, "Kak Dewi, masalah tadi, lebih baik jangan beritahu Kak Rocky." "Kenapa kamu takut setelah dia tahu akan cari masalah dengan Esno?" Talita menganggukkan kepala, bicara dengan pelan, "Aku tidak ingin merepotkannya. Benar-benar perempuan bodoh." Dewi tidak bisa menahan rasa tidak tega dan memeluknya, berkata, "Tenang saja, aku tidak akan memberitahunya. Masalah ini juga salah ibuku, aku akan cari kesempatan lagi untuk mengambil 2 pot bunga itu kembali. Karena ini juga masalah yang dibuat oleh Jenny,
Dewi kurang lebih juga agak merasa bersalah. Melihat dua wanita berpelukan, saling menenangi, Rocky berpikir sejenak lalu memutar tubuhnya diam-diam supaya tidak terlihat oleh dua wanita itu dan jadi canggung. Istrinya sendiri benar-benar baik hati, benar-benar tidak paham wanita cantik baik seperti Dewi, bisa-bisanya punya ibu kandung yang aneh seperti Jenny. Pagi hari kedua, Rocky juga berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, menyetir mobil untuk mengantar Dewi ke kantor. Talita sementara tidak ada pekerjaan, dia inisiatif untuk cuci baju, masak, dan membereskan kamar di rumah. Di rumah bertambah seorang pelayan yang bekerja. Jenny juga memanfaatkan kesempatan untuk santai senang-senang, langsung memerintahkan Talita untuk melakukan setumpuk pekerjaan rumah, lalu pergi mencari teman baiknya untuk main mahjong. Di perjalanan ke kantor, Dewi mengerutkan alisnya sepanjang jalan. Dia masih cemas bagaimana untuk mengambil 2 pot bunga itu kembali untuk suaminya. Mobilnya berhenti di depan pintu perusahaan. Dewi baru turun dari mobil, tiba-tiba ada bayangan seseorang yang menyergap kemari, membuatnya terkejut sampai berteriak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.